Reformasi sudah terjadi hampir 3 dekade lalu. Demokrasi dan ekonomi terus bergulir. Tapi satu pertanyaan besar masih menghantui Indonesia. Mengapa masih banyak, bahkan jutaan rakyat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan? Dan apakah kemiskinan bisa dipercepat untuk selesai? Kita akan membahasnya bersama dengan satu sosok yang pernah memperjuangkan perubahan dari jalanan dan kini menjadi sosok yang dipercaya untuk memimpin Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Bapak Budiman Sujatmiko. Bersama saya, Priska Papilaya, inilah One on One. Ya, pemirsa One on One selalu menyajikan narasumber terbaik. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Budiman Sujatmiko yang memimpin Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Kita akan bicarakan mengenai reformasi dan juga pengentasan kemiskinan. Hal yang menarik dan ingin diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Langsung saja dengan Bapak Budiman. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Priska. Agar tidak terlalu panjang, sebut saja BP Taskin. BP Taskin. Ya, terima kasih sudah diundang ke acara One on One Sido News. Ya, Pak Budiman ini sekarang memimpin Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Artinya mensukseskan dan jadi perpanjangan tangan dari pemerintah untuk pengentasan kemiskinan khususnya. Dari aktivis reformasi di zaman itu 20 tahun lebih. 20 tahun lebih ya? Betul, udah 20 tahun lebih. Sekarang merapat ke pemerintahan. Itu gimana ceritanya, Pak? Dan gimana bridgingnya? Karena ada dua sisi yang berbeda di sana. Ya, pertama mungkin perlu saya jelaskan ya. Aktivis itu ada dua jenis. Ya. Aktivis politik dan aktivis gerakan moral. Ya. Saya ini termasuk kategori yang aktivis politik. Karena apa? Karena bahkan sejak zaman Orde Baru, saya dengan teman-teman waktu dulu membuat PRD ya, kita meyakini bahwa pergerakan untuk demokratisasi di Indonesia tidak sekedar membutuhkan gerakan moral, yaitu menggantikan atau menjatuhkan pemerintah Orde Baru dan mendorong demokratisasi. Iya, itu di bagian itu. Tapi kami sejak awal memang mendirikan partai dalam pengertian kami ingin menjadi bagian kekuasaan pasca demokrasi. Oke. Nah, ingin menjadi bagian kekuasaan pasca demokrasi di mana nantinya ada proses demokrasi yang memungkinkan terjadinya suksesi kekuasaan secara damai dan konstitusional. Karena selama Orde Baru tidak dimungkinkan lah, kira-kira begitu ya. Sehingga sejak awal memang kami menganggap diri kami adalah gerakan politik begitu. Di mana untuk mencapai tatanan demokratis itu harus ada perubahan besar-besaran begitu dalam sistem pakai di undang-undang politik, hak asasi manusia, difungsi, pemberantasan korupsi, itu yang pada waktu menjadi tema umum ya. Meskipun kami dari perspektif kami pada waktu itu Priska lebih daripada sekedar itu, kalau bahasa kami bukan reformasi bahkan, tapi revolusi. Begitu pada waktu itu revolusi ya, revolusi politik, revolusi sosial, revolusi ekonomi. Di mana selain tuntutan-tuntutan yang kemudian kita keluar dalam reformasi, kita juga berbicara soal restrukturisasi perekonomian, kita bicara pengentasan kemiskinan, kita bicara tentang mengurangi kesenjangan atau ketimpangan sosial. Kita juga berbicara soal dan program kami pada waktu itu ya, waktu kami mendirikan PRD, kita bicara perlunya industrialisasi Indonesia, kita perlunya kemandirian ke industri, kita perlunya penguatan masyarakat, pembangunan di desa. Kita dulu juga memperjuangkan yang namanya reforma agraria untuk penataan tata kelola tanah dan penguasaan tanah supaya menjadi lebih adil, dan tuntutan-tuntutan lainnya yang kami tuangkan dalam buku yang kami sebut manifesto politik PRD pada waktu itu. Sehingga dalam pengertian kami waktu kami mendirikan PRD adalah ini soal-soal harus diselesaikan setelah Orde Baru berakhir. Sistem kepartean, sistem ekonomi, sistem hukum, sistem pertanahan, sistem industri kita, begitu ya, yang bahkan sampai pada tingkatan perlunya alokasi riset bagi inovasi-inovasi teknologi, itu kami sampaikan tahun 90-an dulu ya. Jadi kalau dibatasi bahwa kami dulu hanya sekedar reformasi dan dengan tuntutan hanya sekedar multi partai,
di fungsi ABRI dicabut atau penegakan hukum atau KKN, kami bukan sekedar itu, kami melampaui itu ya. Artinya cita-citanya banyak Pak ya? Banyak banget, maunya kami banyak banget, maunya kami banyak banget, dan kami merasa bahwa maunya kami pada waktu itu nggak usah lebih dari 10 tahun deh semua itu dicapai begitu kan. Nah sekarang kan udah 28 tahun. 28 tahun. Berapa persen nih tercapainya? Ini menarik pertanyaannya. Yang jelas multi partai tercapai, itu paling cepat. Kedua, pembatasan masa jabatan presiden paling cepat. Di fungsi ABRI iya. Kemudian KKN ada, tapi kita tahu bahwa itu adalah yang salah satu yang paling macet. Penegakan hukum, terutama dalam soal pemberantasan korupsi, itu adalah salah satu yang paling tersendat-sendat. Dan ketika saya bilang tadi soal multi partai itu tercapai, itu pun belum 100%. Itu lebih kepada pelembagaan politiknya yes, tapi substansinya apakah ada demokrasi politik yang sehat, ini yang masih harus kita kejar. Karena dalam kenyataannya, Priska, makin kesini demokrasi politik itu yes, secara prosedural ada kompetisi pemilu, ada multi partai, ada pembatasan masa jabatan presiden, ada pemilihan bebas. Tapi dalam kenyataannya politik demokrasi itu makin mahal secara ekonomi, sehingga belum semua lapisan masyarakat bisa terakomodasi. Karena apa? Dalam tanda kutip, tiba-tiba kekuasaan itu berlaku seperti sebuah komoditi. Hanya mereka yang punya daya beli tinggi yang bisa dapat posisi apapun, eksekutif maupun legislatif. Ya, itu kan secara prosedural sudah ya, secara prosedural. Tapi secara substantif tidak. Artinya orang biasa makin kesulitan nih. Maunya tadinya demokrasi politik membuat kekuasaan politik itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Asumsinya biaya politiknya tidak mahal, tidak tinggi. Nyatanya kemudian malah makin mahal dari hari ke hari. Jadi missing pointnya ada di mana Pak? Dan bagaimana cara memperbaikinya? Yes, bagus. Yang mana politik ya? Iya. Saya sih sekitar 10 tahun yang lalu atau lebih, saya pernah diajak berdiskusi oleh teman-teman KPK. Pada waktu diajak ngobrol dan kemudian diundang bahkan ke kantor KPK. Waktu itu beberapa wartawan sempat kaget kok Budiman ke kantor KPK, jangan-jangan ada kasus korupsi gitu kan biasanya. Enggak, saya bilang saya dipanggil KPK bukan karena kasus. Saya justru diajak diskusi oleh KPK tentang dua hal. Satu, tentang korupsi sumber daya alam. Bagaimana pertambangan, bagaimana perkebunan, perizinannya itu tidak layak gitu ya. Nah ini yang menarik, di era Pak Prabowo ini baru dibenahi sekarang nih kan, dengan adanya Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Malah 10 tahun lalu kita membicarakan perlunya memberantas korupsi dalam industri sumber daya alam. Kedua, nah ini saya diajak diskusi oleh teman-teman KPK tentang kemungkinan untuk mencegah agar politik tidak terlalu mahal. Dan politik terlalu mahal itu dikarenakan juga ada penguasaan secara personal terhadap lembaga-lembaga politik, terhadap partai politik, atau monopoli oleh keluarga-keluarga politik, ya, baik di nasional maupun daerah. Ada ide yang saya dan KPK diskusikan, perlunya mengambil alih pembiayaan partai politik oleh negara. Mungkin itu terjadi. Di beberapa negara demokrasi di Eropa terjadi, di Asia Tengah terjadi, di Uzbekistan, di Jerman, dimungkinkan untuk terjadi. Dan memang pada akhirnya memang terjadi di Indonesia, namun kami melihat itu masih terlalu sedikit. Saya bahkan berpikir lebih 100% saja partai politik dibiayai oleh APBN. Tapi agar itu bagian dari pembangunan politik demokrasi, untuk mencegah agar partai politik tidak dikuasai oleh kelompok bisnis tertentu atau kelompok keluarga tertentu, sehingga dikembalikan dia sebagai alat politik perjuangan rakyat, warga negara. Ya, tapi anggarannya kan artinya sangat besar sekali. Jangan-jangan nanti 11-12 sama anggaran MBG Pak? Enggak sampai lah ya. Itu hitungannya beragam, lah, ada banyak variasinya. Tapi ini gini, kita udah mulai demokrasi sekarang. Demokrasi politik adalah bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan nilai kebangsaan. Artinya kita memilih demokrasi ketimbang membuat proses demokrasi itu mahal dan hanya kelompok tertentu yang sanggup membelinya. Ibaratnya kekuasaan itu kok
sudah berlaku seperti komoditi, barang dagangan, barang mewah bahkan. Kayak kekuasaan itu kayak barang mewah yang ditaruh di kampung-kampung. Saya bayangkan demokrasi politik hari ini yang mahal itu kayak orang buka showroom mobil-mobil mewah di kampung-kampung. Orang biasa akan melihat bahwa oh di desaku ada showroom mobil mewah. Ada sense seolah aku bisa melihatnya, aku bisa menjangkaunya. Dalam kenyataannya tidak, secara faktual tidak mampu membelinya. Jadi demokrasi politik seperti orang membuka demokrasi politik one person one vote seperti ini, seolah tadi itu. Nah, kita berpikir ketimbang memberikan ilusi bahwa orang biasa bisa membeli, saya sebut aja Lamborghini atau Ferrari atau apapun, ya Bugatti atau apapun. Ketimbang memberikan ilusi pada rakyat bahwa seolah demokrasi politik adalah bisa dijangkau dalam kenyataan mahal, kenapa tidak membuat dalam tanda kutip menasionalisasi semua showroom lah kira-kira gitu. Nah ini partai politik ya, sehingga kemudian konsekuensi kita negara demokrasi harus dibiayai dan pembiayaan partai politik kemudian bisa diawasi oleh KPK, diawasi oleh Kejaksaan Agung. Semua bentuk transaksi politik yang melibatkan uang, ya which is memang terjadi kan, memang dan itu mahal kan, itu menjadi bisa tanggungan negara. Apa tuh? Menjadi tanggungan negara. Menjadi tanggungan negara dan diawasi oleh negara, sehingga negara juga bisa melototi proses internal demokrasi di dalam partai politik, proses transaksi internal di dalam partai politik, proses apapun, bukan soal substansi program mereka ya, bedakan ya. Program mereka punya keluasan tetap demokratis, silahkan berbeda partai politiknya. Tetapi di dalam soal mencegah supaya nggak perlu balik modal begitu ya Pak? Iya, orang kemudian mahal, karena gua mahal, gua jadi bupati, gua jadi menteri sih nggak dipilih ya, udah diseleksi. Gua jadi gubernur, aku jadi wali kota, jadi DPR mahal. Program utamanya untuk Godaannya adalah balik modal dan margin yang berkali-kali lipat. Nah inilah yang makin hari ya, terutama memang semakin nampak terjadi tatkala ada penentuan suara terbanyak. Wah itu persaingan antar individu anggota DPR, calon anggota DPR di dalam partai yang sama itu, saya udah gak ikut lagi, tapi saya dengar dari teman-teman yang bertarung, wah makin mahal Mas Budiman. Dulu Mas Budiman waktu di Dapil Banyumas Cilacap tahun 2009 bisa tuh mendapatkan suara terbanyak dengan biaya yang paling murah ya, hanya modal bawa draft undang-undang desa sebagai materi kampanye saya dapatkan suara terbanyak dengan biaya yang paling murah. Sekarang jangan harap Mas Budiman kalau misalnya nyalon bawa undang-undang apapun ya yang mungkin keren sekalipun untuk rakyat gitu nggak ya kena tuh, harus bawa belum tentu karena orang tiba-tiba short term mainnya, main jangka pendek. Oke, yuk bawa apa? Apa yang bisa kita konsumsi yang kamu bawa yang bisa kami nikmati hari ini dan besok. Ini kan mengerikan. Ini menurut saya mengerikan. Yang menarik, Priska, ini saya diskusikan juga pada waktu itu. Setelah diskusi dengan teman-teman KPK, saya diskusi juga dengan teman-teman aktivis NGO, aktivis civil society. Mereka merasa bahwa oke, ini menarik juga ya. Saya kira itu sudah menjadi satu keharusan menurut saya, karena kalau di demokrasi politiknya tidak diselesaikan akan kaget terus. Oke. Kalau kasih skala 1 sampai 10, Yes. demokrasi Indonesia saat ini ada di level berapa? Mungkin masih 7 ya. Sudah 7? Ya 6 sampai 7 lah, 6 sampai 7 lah ya. Tidak 5 ke bawah, karena apa? Jelas kok. Kita ini adalah demokrasi politik yang paling liberal di dunia. Presiden Republik Indonesia adalah orang yang paling dicintai tiap individu rakyatnya dibanding Presiden Amerika. Kenapa? Berdasarkan? Karena popular vote. Kalau di Amerika Serikat, presiden itu ditentukan oleh electoral college, bobot suara di masing-masing negara bagian yang berbeda. Bisa saja pernah di waktu Pilpres 2000 berapa antara Donald Trump dengan Hillary, popular vote-nya, kuantitas yang memilih Hillary warga negara Amerika lebih banyak daripada Trump. Tetapi Donald Trump mendapatkan suara yang lebih banyak dari negara-negara bagian yang bobot electoral college-nya lebih besar daripada Hillary, sehingga jadi presiden Donald Trump, begitu kan? Kalau di Indonesia, kalau Hillary ikut Pilpres di Indonesia, Hillary langsung jadi presiden. Kalau Indonesia memakai electoral college ya, bobot suara orang Jateng dengan bobot suara orang Sulawesi Tengah, katakanlah begitu ya, lebih mahal bobotnya suara orang Sulawesi Tengah karena jarang penduduknya, ya kan?
Ya, kalau di Indonesia ini kan popular vote. Pegang Jawa aja deh, atau pegang Jawa, pegang Sumatera, menang secara popular vote langsung jadi presiden tuh. Tapi kalau misalnya modelnya electoral college, suara yang didapat oleh seorang calon presiden misalnya di provinsi Sulawesi Tengah, di provinsi NTT lebih mahal buat suara per orang yang ketimbang suara orang dari provinsi-provinsi yang padat penduduk. Nah, itu ada ukuran-ukurannya. Di Indonesia saya katakan bahwa ini dipukul ratakan, popular vote, individual vote. Nah, ingin saya katakan adalah bahwa Indonesia itu sangat liberal, individualis, one person, one vote. Itu yang nggak dikalahkan negara lain di dunia, even Amerika. Oke? India demokrasi lebih baik dari Indonesia, tapi kan dia sistem parlementer, tidak popular vote. Perdana Menteri India kan bukan dipilih oleh seluruh pemilik hak pilih di India karena dia pakai sistem parlementer. Ya. Satu. Kedua, tentu saja kita punya pembatasan masa jabatan presiden, pembatasan masa jabatan gubernur, pembatasan masa jabatan wali kota dan bupati, sampai pada pemilihan kepala desa itu juga one person one vote. Ya, satu orang satu suara. Artinya dari level kekuasaan nasional sampai yang paling bawah semuanya berbasis one person one vote. Itu adalah bukan sebut prestasi, mau kita sebut keunggulan, mau kita sebut ketidakefisienan terserah, tapi dari perspektif demokrasi prosedur atau prosedur demokrasi politik kita udah unggul situ. Kedua, sekarang ini beberapa hak prerogatif eksekutif, misalnya dulu mengangkat Kapolri, mengangkat Panglima, dulu kan eksekutif prerogatif presiden, sekarang harus dikonsultasikan dengan DPR ya. Kemudian partai politik meskipun dengan syarat-syarat tertentu cukup leluasa orang untuk mendirikan partai politik ya. Kira-kira begitulah menurut saya yang capaian demokrasi politik secara prosedural yang menurut saya membanggakan. Kenapa masih belum 8, belum 9? Ada satu yang kurang. Meritokrasi belum terjadi, ya. Kemudian juga ada kecenderungan dengan sistem yang saya katakan tadi, saya kritik yang makin mahal itu. Kita khawatir nanti demokrasi kita itu seperti di beberapa negara berkembang. Ada demokrasi politik. Contohnya mungkin di India atau di Filipina, lama-lama senat atau kongres kalau di Filipina ya, itu hanya dikuasai oleh klan-klan politik tertentu dari level pusat sampai level daerah. Akhirnya nanti terjadi adalah ya DPRD isinya keluarga-keluarga politik tertentu, DPR RI-nya juga segala macam. Nah ini yang demokrasi prosedur berjalan, tetapi mandat untuk memajukan kesejahteraan umumnya, mencerdaskan kehidupan bangsanya, redistribusi aset-aset dan akses-akses bagi kesejahteraan rakyatnya akan mentok dikarenakan ya tadi itu hanya penguasa oleh klan-klan politik tertentu. Kira-kira gitu, Rizka. Baik, kembali lagi ke soal reformasi aktivis dan bagaimana punya cita-cita besar untuk memperjuangkan kehidupan yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia, begitu ya Pak ya. Kemarin di UGM sempat agak panas tuh sedikit. Bapak juga ada di sana, ada juga menteri dan juga wakil menteri. Apa sih yang terjadi di sana? Tapi tahan dulu Pak, kita akan kembali saat lagi di One on One. Ya, kembali lagi di One on One pemirsa. Pak Budi, tadi sebelum break saya sempat tanya sedikit soal apa sih yang terjadi di UGM waktu itu. Pada waktu itu kebetulan saya dengan Pak Menteri ATR BPN Pak Nusron dan Pak Wamen Pak Daryono, kami diundang oleh sebuah platform talk show begitu ya, yang sebenarnya juga sudah pernah terjadi juga oleh Pak Daryono sebelumnya di Unsud dan di Purwokerto dan di UNS Solo, Pak Nusron juga, dan waktu itu saya pertama di UGM diundang oleh Pak Daryono, ayo Mas bareng-bareng kita ke UGM karena kita akan mau ada podcast. Aku bilang, apa tema podcastnya? Ya seperti yang dilakukan di Unsud dan UNS. Kira-kira temanya gini Mas, adili kami, gugat kami, kritik kami, kecam kami di depan kami, dan biarkan kami menjelaskan. Artinya gitu, panasnya waktu itu udah kebayang ya? Oh, kalau kebayang panasnya sih, ya tentu saja saya membayangkan akan menjadi sebuah forum diskusi yang tajam, keras, kritis.
which is di mana kami siap, kami memang siap, kami siap digugat, dihujat, dikritik, ya. Pada saat di tahapan tanya jawab, pada saat di tanya jawab, ada orang bertanya, loh tapi itu dari pemerintah saja, nggak ada orang lain. Ya memang nggak ada, memang forum adalah forum untuk mengkritik kami, forum untuk mengkritik kami dari audiens. Itu penjelasan Mas Daryonos, karena itu yang sudah dilakukannya di Unsur Purwokerto maupun di UNS Solo. Oh gitu, wah menarik tuh. Gak apa-apa. Karena sebelumnya saya juga melakukannya di berbagai kampus lain, kota lain, dan cuma tidak pakai media begitu ya, tidak ada platform media sosial talk show-nya begitu, tidak ada platform talk show-nya. Juga mengalami pada waktu saya di Undip dengan dari BEM Undip, dari BEM Universitas Brawijaya dan juga BEM Fakultas Undip berjalan lancar, nggak ada masalah tuh. Artinya ya kita siap mendapatkan hujatan, gugatan, kritikan, kita siap memang. Sayangnya kan biasa kalau ada diskusi talk show begitu acara begitu, kita presentasi dulu, baru kemudian ada forum tanya jawab. Nah forum tanya jawab yang kita harapkan nanti akan dapat gugatan, kritikan, belum selesai kemudian dibubarkan. Gitu. Meskipun juga ratusan mahasiswa yang hadir lain yang nunggu tetap di situ, tapi kemudian ketika makin tidak kondusif, tidak terjadi diskusi ya, kami kemudian diamankan oleh pihak keamanan kampus, saya diamankan, Pak Nusron dan Pak Daryono juga diamankan. Cuma dalam ketika terjadi pengamanan, saya lolos, sementara mobilnya Pak Nusron dan Pak Daryono dicegat. Dan mereka akhirnya meneruskan diskusi di bawah, tapi juga tidak terjadi juga karena tidak terjadi diskusi dan kemudian bubar juga. Kira-kira. Jadi itu sebenarnya yang terjadi karena audiens tidak puas atau apa, Pak? Kita tidak tahu apakah audiens tidak puas waktu tidak, karena kita belum dengar suara mereka. Karena gini loh, ada ratusan orang berkumpul di situ mahasiswa. Kita tidak tahu suaranya bagaimana. Cuma kami bisa bayangkan ini suara yang kritis. Kenapa? Ya. Karena sebelum acara dimulai, moderator bertanya, siapa mahasiswa di sini yang kemarin ikut demo? Mayoritas angkat tangan, artinya mereka yang biasa demo. Justru tidak ada masalah dengan teman-teman ini. Yang jadi masalah dari bagian belakang, ya yang tidak duduk di sekitar panggung, yang kemudian menyuruh ke depan dan masuk naik ke atas panggung dan membubarkan kami untuk keluar dari situ. Gitu. Anda melihat jiwa muda, anak-anak muda ini untuk memperjuangkan sesuatu sama nggak dengan yang dulu? Kalau jiwanya sama, semangatnya sama, semangatnya sama, kebetulan saya sama. Cuma memang situasinya berbeda ya. Situasinya begini, zaman saya, generasi saya, memang kekuasaan yang kita hadapi adalah kekuasaan yang menolak untuk mengubah dirinya lewat prosedur demokrasi. Sudah 30 tahun berkuasa dan mengharapkan pemilu berikutnya akan menggantikannya, itu juga nyaris mustahil. Sehingga udah ada gerakan untuk menghentikannya di tengah jalan begitu ya, kan sudah 32 tahun. Sementara mulai dari Pak Habibie presidennya, ke Gus Dur, ke Ibu Megawati, ke Pak SBY, ke Pak Jokowi dan ke Pak Prabowo, jadwal giliran berkuasa itu sudah jelas. Ya, 2029 mau diperpanjang nggak kontraknya Pak Prabowo? Kalau orang banyak suka diperpanjang kontraknya sehingga bisa dipilih kembali. Itu pun cuma perpanjangannya sekali ya, kira-kira gitu ya. Kalau tidak, jelas ya? Apa? Perpanjangannya sekali ya? Ya sekali dong. Yang memang ada pikiran Pak Prabowo bicara 3 kali. Enggak. Ya artinya sekali saja, atau 2 kali periode kan, jadi kan. Artinya sudah jelas, ya. Konstitusi mengatakannya itu loh, Jadi kalau misalnya mengatakannya nggak setuju dengan Pak Prabowo, udah Pak Prabowo jangan jadi presiden. Ya sudah, tunggu 2029. Di situ kesempatanmu memilih atau tidak memilih Pak Prabowo lagi, kira-kira begitu kan? Dan bebas. Kalau dulu kan tidak, sehingga mengatakan ya harus dihentikan di tengah jalan, karena kalau pakai jadwal yang ada, kalender yang ada, kalender itu nggak ada hasilnya gitu ya. Nggak ada hasil, udah pasti kita udah tahu. Sebelum pemilu udah tahu partai mana yang akan menang. Sebelum pemilu, sebelum sidang umum MPR kita sudah tahu presiden siapa yang akan dipilih. Kita tebak lah, itu bukan doesn't take any genius untuk mengetahui itu ya. Tapi kalau di Indonesia sejak tahun 99 kita nggak pasti. Kalau saya dukung Pak Prabowo, kita juga belum tahu juga apakah Pak Prabowo akan terpilih di 2024. Dilalah kepilih ya bagus, kan begitu ya.
ya jadi beda. Tipe rezimnya di lawan tuh berbeda. Yang dikritik lah ya. Dulu rezimnya otoriter. Setelah 99 hanya sudah satu rezim, nggak ada rezim Habibie, nggak ada rezim Gus Dur, nggak ada rezim SBY, Megawati, SBY, Jokowi. Ada rezim demokrasi. Rezim demokrasi, ya berbeda lah, beda. Baik. Kalau kritik boleh, kritik perbaikan tata kelola, kritik pelaksanaan program-program Pak Presiden itu boleh. Artinya baik Anda maupun seluruh semua orang yang ada di tubuh pemerintahan punya suara yang sama bahwa menerima kritik begitu? Oh iya dong, wajib itu. Bahkan Pak Presiden mengatakan ya meminta kita kalau perlu ya datanglah, diskusilah, berdebatlah dengan suara kritis itu, baik di kampus, di lembaga-lembaga masyarakat, macam-macam formatnya ya. Ada yang talk show di panggung dengan pendapat yang berbeda, ada yang juga oke kita sepenuhnya pemerintah tapi audiens yang siap mengkritik, apapun formatnya. Yang penting esensinya kita terbuka. Kenapa gini sekarang? Program-program Pak Prabowo memang butuh penjelasan detail. Kenapa? Karena maaf kalau saya mau katakan bahwa cara Pak Prabowo menjalankan program-programnya agar berbeda dengan presiden sebelumnya. Kan tuduhan pada Pak Prabowo boros APBN untuk program-program kerakyatan ya. Ya memang Pak Prabowo ini adalah presiden yang sekarang ini dari 3.000 triliun APBN, 1.300 triliun untuk pengatasan kemiskinan. Artinya hampir separuh. Ini baru pertama nih ada seorang presiden yang titik berat APBN-nya adalah untuk pemerataan. Sebelum-sebelumnya kebanyakan titik berat APBN itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah Pak Prabowo itu pertama kali menggeser fokusnya kepada pemerataan, mengatasi kesenjangan dan ketimpangan sosial, mengatasi kemiskinan. Kenapa? Ya itu konsekuensi dari cara berpikir beliau, dan itu cara berpikir yang bagi saya. Dan itu privilege seorang presiden. Itu privilege seorang presiden, dan itu yang menang kan? Itu menang kan? Dan itu menang. Kalau sekali kalahkan menang, karena penuh janjinya. Kebetulan bagi saya personal, saya pribadi maupun teman-teman saya yang lain dulu di BRD, ini pikiran-pikiran ini seperti yang dulu kami mimpikan ada pemerintahan yang fokus pada mengatasi kesenjangan sosial. Bukan berarti anti pertumbuhan, kita dorong pertumbuhan juga. Pak Prabowo kan membuat dan antara sebagai mesin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerataan di APBN. Kira-kira begitu. Dan itu cocok secara ideologi dari perspektif kami ya, begitu. Nah, bicara soal tadi aktivis, kemudian sekarang berada di pemerintahan, idealismenya masih bisa tetap terjaga kah? Ukurannya idealisme itu apa? Misalnya tidak korupsi. Kalau kata-kata idealisme kan abstrak ya. Apa nih ya kata-kata idealisme? Kalau idealisme di ukurannya adalah mau turun ke jalan berteriak-teriak ya pasti tidak mungkin. Tidak lagi lah, yang unlikely ya. Udah posisinya posisinya eksekutif ya. Okay. Kalau misalnya idealismenya apa yang bisa dilakukan? lempar bom molotov itu udah beda lagi gitu kan. Oh jadi dulu melakukan itu? Dulu saya cuma ngelemparnya pakai botol mineral aja. Dulu saya belum pernah lempar botol mineral aja karena posisi hati guru harap. Kalau ukurannya itu pasti enggak. Ya. Jadi kalau ukurannya mengkritik pemerintah terbuka, saya menjadi bagian dari pemerintah, kami punya mekanisme untuk memperbaiki, pasti tidak. Ya. Tapi bahwa misalnya ada usulan kritik yang benar nih, misalnya Priska salah seorang demonstran mengkritik yang benar, mengecam saya dan benar, oke kita akan catat apa yang kita lakukan. Bukan kita ikut berteriak, ya kita bicara dalam rapat kabinet. Kebetulan fungsi kami juga adalah mengontrol dan memonitor pekerjaan-pekerjaan kementerian-kementerian dalam mengatasi kemiskinan. Beberapa masukannya seperti misalnya soal MBG ya, kita sampaikan juga, terutama setelah Bu Nani menjadi kepala, saya menyampaikan banyak masukan kritik itu ya. Saya sampaikan karena ada mekanisme dan forum tersendiri begitu. Kalau idealisme dalam pengertian bentuknya harus sama, pasti tidak sama. Ya. Tapi kalau misalnya apa idealismenya? Misalnya nih, saya tafsirkan ya, tidak korup, tidak memperkaya diri misalnya, tidak terlibat kejahatan kemanusiaan, kemudian mungkin kalau saya mau masukkan berpihak pada rakyat. Kalau saya mau masukkan juga kategori idealisme adalah tetap rajin baca gitu ya, tetap rajin baca, tetap rajin nulis, tetap rajin diskusi. Termasuk baca komen-komen netizen ya? Ya. Oke. Termasuk diskusi, termasuk mendengarkan perbedaan pendapat. Saya ini masih bahkan beberapa orang kemarin ada beberapa pengkritik ya, misalnya ada beberapa pengkritik yang sempat dilaporkan karena dianggap bakal menjatuhkan Pak Prabowo. Saya bilang enggak,
mereka tidak salah. Ada seorang pengamat mengatakan Prabowo Gibran beban bangsa. Ada yang laporkan. Saya bilang enggak ada apa makarnya, enggak ada salahnya itu. Saya nggak setuju pernyataan itu. Tapi hak dia untuk mengatakan itu harus dilindungi. Karena memang tidak ada unsur-unsur yang memenuhi pernyataan seorang bahwa Pak Presiden dan Wakil Presiden adalah beban bangsa. Bagi saya bukan sesuatu yang layak dilaporkan. Artinya apa? Idealisme adalah tetap menjaga dan menghormati perbedaan pendapat, dan juga idealisme untuk menerima kritik dan beradu pendapat. Bagi saya itu tradisi itu masih saya bawa. Berpihak pada rakyat, alhamdulillahnya nih saya oleh Pak Prabowo dipapataskin. Ya memang udah tupoksinya seperti itu, Jadi justru saya bisa lepas karena Pak Prabowo ini pernah nawarin saya di Menteri Luar Negeri. Agak-agak sambungannya ke rakyat kecil itu agak jauh lah ya. Saya bilang, Pak, kalau bisa saya ngurusin rakyat aja gitu ya, kira-kira gitu. Artinya kalau sekedar ingin jabatan ya, mungkin prestisius ya, sangat prestisius pastinya posisi Menteri Luar Negeri. Tapi kan saya bukan itu. Bukan soal prestisius, jabatan Menteri Luar Negeri prestisius. Tapi kan kalau saya sekedar itu, meskipun saya punya passion pada isu-isu geopolitik, mungkin karena saya juga punya passion sejak SD, sejak awal tentang isu-isu internasional, dan saya pernah belajar juga tentang hubungan internasional juga di luar negeri ya. Tentu saja dari segi kemampuan kurang lebih saya bisa memahami lah. Tetapi saya di situ areanya. Bukan. Saya ingat motivasi saya dulu jadi aktivis, jadi demonstran itu apa sih? Dua, melawan kemiskinan, melawan kebodohan. Berarti kalau ada tuduhan bahwa aktivis setelah masuk pemerintahan itu suaranya jadi melempem, enggak ya? Suara melempem itu gimana ya? Tidak teriak pasti iya. Tidak teriak pasti iya. Teriak-teriaknya dipindahin ke area lain. Dalam rapat bersama menteri-menteri lain. Teriak-teriak di situ, bukan teriak-teriak juga. Artinya berargumentasi di situ dengan menteri lain. Ya, kita dengan presiden rapat menyampaikan kepada presiden, Pak Presiden, begini dulu cara mengatasi kemiskinan, pengusulan kami, gini-gini Pak Presiden, oke, jalankan, oke ini jangan dulu. Pada akhirnya kan komando tertinggi kan presiden kan ya. Dalam pengertian kalau teriak-teriak formatnya, kalau itu ukurannya pasti berbeda. Kalau ukuran idealisme adalah masih berteriak, saya akan mudah dicap untuk tidak idealis lagi, atau mungkin dicap untuk tidak berani lagi. Ya. Tapi masalah keberanian kan bukan soal itu. Kalau soal berani, saya pernah bilang di beberapa podcast, saya bilang ini, andai nih, posisi saya kan mendukung Pak Prabowo karena visinya ya, situasi geopolitik juga harus ada itu. Andai nih, satu saat Pak Prabowo manggil saya, Pak Budiman, terima kasih sudah membantu saya, dan saya berpikir bahwa Pak Budiman akan lebih efektif membantu saya tidak di kabinet ini, tapi di tempat pengabdian yang lain. Andai nih Pak Prabowo memanggil saya itu, saya akan mengatakan baik, tapi karena saya setuju dengan visi misi Bapak, saya akan mendukung Bapak meskipun saya ada di luar pemerintahan. Karena apa? Keyakinan pada itu ada artinya apa? Apakah mungkin barangkali apakah itu bisa disebut idealisme? Ya mungkin bisa saja. Karena saya bukan power seeker ya. Kekuasaan bagi saya hanya salah satu syarat saja untuk mewujudkan cita-cita. Artinya cita-citanya tetap sama, perannya yang berbeda. Peran berbeda bagi saya mau jadi saya sudah besar, misalnya, atau saya cuma dikasih Pak Prabowo. Bukan misalnya, atau saya mau ditempatkan cuma sekedar sebagai komisaris, atau saya kemudian ditempatkan sebagai apa ya? Bukan masalah apanya ya. Bukan soal jabatannya. Ya seperti saya kata tadi. Saya pernah ditanya Pak Prabowo jadi Menteri Luar Negeri. Saya bilang, saya memang punya passion dalam politik luar negeri. Tapi saya ingat, motivasi saya nih, saya tidak utang nih, jadi aktivis dalam ngurusin rakyat. Ada pernah juga, ada Pak Dadan dulu, pada waktu belum dibentuk kabinet, Pak Dadan pernah ngomong sama saya, Pak Budiman, kira-kira nih kan Pak Presiden akan buat badan gizi, Pak Budiman tertarik nggak? Kalau satu-satu Pak Budiman yang mengapa itu? Saya bilang, ini hubungan rakyat padahal ya. Hubungan rakyat kan, harusnya kan cocok dengan saya. Tapi saya bilang, selain bicara value, juga bicara capacity. Saya sadar kapasitas saya. Pak Dadan, saya ini waktu kuliah ngekos itu paling masak mie instan aja. Jadi nggak masuk di sana. Nggak, artinya tiba-tiba kalau saya harus kursi makan 82 juta orang, makanan bergizi tiap hari, nggak gue banget gitu ya. Hidup saya hanya makan mie instan atau kos-kosan gitu ya, kira-kira gitu.
nggak mencerminkan sebagai manusia sadar gizi gitu ya, kira-kira gitu. Oke, artinya sekarang kalau idealisme ukurannya saya tidak mengiyakan seluruh tawaran jabatan, kalau itu salah satu ukurannya, mungkin saya masih bisa disebut idealis, mungkin, ya mungkin, ya kira-kira gitu. Nah, sekarang kan sudah ada di area untuk idenya mengentaskan kemiskinan, mensejahterakan rakyat gitu. Dengan program-program yang ada, kira-kira targetnya berapa lama, seberapa jauh ke arah ini menarik, sejahtera? Menarik. Tadi yang disampaikan Presiden adalah kemiskinan ekstrim 0%, dan Pak Presiden sudah punya rumusannya, yaitu ini menarik, bentuk diskusi dan idealisme barangkali ya. Apakah Budiman berani nggak sih berbeda dengan Presiden? Saya mau ceritakan. Pak Presiden pernah bicara dalam sebuah rapat, kita entaskan kemiskinan ekstrim 2, sekian juta orang dengan cara memberikan petani-petani miskin itu hak tanah 2 hektar. Itu selesai itu kata Pak Presiden. Terus berapa? Di tengah jalan saya bilang, saya setuju Pak Presiden. Akar kemiskinan kita kebanyakan ada di sektor pertanian, sektor pertanahan. Oke? Saya setuju ada distribusi lahan untuk petani miskin yang tidak punya tanah atau bertani. Tapi rasanya formatnya jangan dikasih setiap keluarga tani satu petak, 2 hektar. 2 hektar jangan. Saya usul kalau bisa dikonsolidasi dalam bentuk koperasi produksi pertanian, sehingga ada manajemen modern, pekerjanya punya saham di koperasi itu, punya sisa hasil usaha tentu saja menjadi anggota koperasinya, tapi lahannya dikonsolidasikan supaya ada teknologi yang bisa tidak dihalang oleh pematang sawah karena milik gitu ya. Pak Presiden setuju itu dan itu. Apakah ini jadi cikal bakal dari Koperasi Desa Merah Putih? Enggak, saya kira kalau Koperasi Desa Merah Putih sudah sebelumnya ada. Lagi pula Koperasi Desa Merah Putih kan lebih hari ini sekarang ini baru tekannya pada distribusinya, untuk distribusi. Meskipun nanti diarahkan juga untuk produksi. Nah, ini lebih ke produksinya. Ini kalau yang tadi itu kan sawit itu lebih produksi ya, produksi pertanian. Artinya Pak Presiden juga orang demokratis. Ketika ada salah satu menteri yang setuju tapi formatnya diganti dong, jangan itu untuk mengatasi kemiskinan ekstrim. Beliau sangat terbuka. Ya. Kalau dikatakan Budiman berani atau enggak, kalau itu kurang berani, ya saya mengatakan bahwa karena ini benar dan saya sampaikan dengan argumentatif ya. Pak Presiden kan asal kita argumentatif, Pak Presiden is oke aja. Tuh ya, 0%. Dengan cara itu, insya Allah harusnya bisa. 4,5% kemiskinan relatif di tahun 2029 atau 5% ya. Bisa. Dan saya pernah presentasikan di depan Pak Presiden tentang ini dalam rapat terbatas, cara mengatasi kemiskinan bukan ekstrim ya. Itu ada, kita formatkan, kami sampaikan cara-caranya. Kebetulan kami juga kan dapat tugas menyusun rencana induk percepatan pengatasan kemiskinan. Kira-kira gini lah, mengatasi kemiskinan bukan sekedar ngasih uang tunai pada miskin, tapi akses dan aset, gitu kan? Dikasih kailnya. Akses dan asetnya. Kalau di desa kemiskinannya kebanyakan banyak aset tapi kurang akses. Orang desa punya tanah miliknya meskipun sedikit, punya rumah meskipun gubuk, tapi akses pada pengetahuan, akses pada infrastruktur, akses pada teknologi, akses pada pasar. Kemudian hasilnya juga dijual kemana? Yes, off-takernya, ya kan. Tapi kan dengan ada MBG jadi jelas ya off-takernya nih, si dapur-dapurnya. Ya, itu sudah berjalan ya Pak ya? Kalau arahnya ke MBG, jadi Circle-nya iya, itu yang kami susun. Itu yang kami susun dulu di Dewan Pakar, tim kampanye nasional Prabowo Gibran, dan itu juga masukkan di dalam rencana induk percepatan pengentasan kemiskinan yang menjadi tugas MBP Tasking. Oke? Berapa persen dari MBG disuplai oleh ini yang kemudian kemarin ini, Friska, MBG itu sebenarnya kan menurut konsep kami ya, waktu kami di Dewan Pakar dan juga di rencana induk itu kan ada hulu, ada hilir. Hilir itu wujudnya adalah SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, hilir, dapur, dan hulunya itu operasinya, BUMDesnya, UMKM-nya. Oke? Kemarin ini lebih baik di sini, Mas, yang ditekankan di sini. Ini baru disusulkan. Karena memang gini, membuat SPPG itu relatif lebih cepat, menciptakan station pangkalan orang memasak dan kemudian mendistribusikan ke sekolah itu secara teknis lebih mudah, sehingga ini dikejar dulu kan. Kemudian asupan makanannya
Karena ada kebutuhan untuk segera memenuhi ketersediaan bahan mentah di SPPG ini yang sudah bergerak lebih cepat. Maka awalnya dari mana-mana dulu nih, dari pedagang-pedagang besar, petani-petani besar, perusahaan-perusahaan besar awalnya nih. Sembari kita nyiapin yang ini. Memang kita tahu bahwa ini lebih cepat, ini lebih lambat. Kenapa? Karena ini soal sekedar mengubah budaya jam makan, mengubah budaya distribusi makanan. Sementara ini mengubah budaya produksi, kewirausahaan, dan kemudian menciptakan jalur logistik rantai pasok yang lebih modern dan spesifik ke arah SPPG tadi. Artinya ini masih berjalan? Masih berjalan, dan ketika kepengurusan MBG yang baru saya sampaikan pada Bu Nani, dulu kan Bu Nani wakil kepala BP Taskim, ikut bersama-sama kita dong merumuskan rencana induk percepatan pengatasan kemiskinan dan bagaimana kita akan memperlakukan MBG ini sebagai bagian dari rantai pasok hulu sampai hilir. Oh ya, di masa Bu Nani ini harus dikerjakan. Artinya 100% nanti dikelola di hulu ini oleh petani-petani kecil mungkin? Nah, menarik ya, 100% kayak 100%. Kita tidak anti perusahaan swasta loh. Oke. Dimungkinkan perusahaan swasta. Berapa persen? Ya, persentase kita belum bicara, tapi intinya gini. Prioritas itu koperasi produksi, UMKM. Tapi mungkin penyediaan alat teknologi untuk packaging, kemudian quality control bisa dimungkinkan perusahaan swasta. Investasi dalam bentuk sawah-sawah baru di tiap desa, sawah-sawah baru di tiap desa, kandang-kandang sapi, kandang-kandang ayam, kandang-kandang bebek atau kolam-kolam di tiap desa dimungkinkan. Ya, dimungkinkan itu. Tapi kalau misalnya operasinya bumdes atau apapun sudah cukup, nggak usah. Tapi kalau ada penambahan skala dimungkinkan. Jadi perusahaan swasta boleh investasi, nanti kelebihan produknya. Misalnya ada kebutuhan 7 ton untuk memasok MBG, ternyata dia bisa menghasilkan 9 ton. Ya 7 tonnya untuk MBG, kelebihan produknya ya silahkan dia kelola dengan bisnis sendiri. Kira-kira begitu ya. Nah, kalau soal presentasi yang kita udah hitung adalah gini, Briska. Dengan kerangka tadi hulu sampai hilir yang tadi petani miskin, layar segala macam, target kita sudah kita hitung dan pernah kami sampaikan kepada Pak Presiden proses ini dengan hitung-hitungan rinci, jumlah panen, luasan lahan, jumlah kandang, jumlah tenaga manusia yang kita butuhkan, teknologi apa saja, berapa gudang, berapa ukuran gudang, rack dan segala macam sudah kita hitung. Kita sudah hitung kalau kita lakukan 80% bahan mentah untuk makanan yang diterima oleh penerima manfaat makan bergizi gratis di sebuah provinsi, 80% dipenuhi oleh provinsinya. Betul. 20% bisa diimpor dari provinsi lain. 80% sudah kita hitung bisa sampai 80%. Ya, masyarakat mungkin perlu. Dan bisa ditekan, dan kamu sudah hitung juga loh, bisa ditekan biayanya. Kira-kira. Masyarakat mungkin perlu informasi ini karena ini penting Pak, untuk mendapat gambaran begitu. Apakah kesejahteraan itu benar-benar merata sampai di daerah-daerah setiap provinsi melalui salah satunya melalui suplai makan bergizi gratis. Suplai makan bergizi gratis artinya ada 82 juta orang tiap hari, yaitu adalah pasar yang pasti untuk para petani nelayan kita selama ini kebingungan ini harus dijual kemana? Iya betul. Nah, dengan harga berapa? Kalau kamu cek kapan-kapan ke desa bareng-bareng deh ya, bagaimana petani sekarang harga pangannya sudah naik, akses pada pupuk sudah semakin mudah, ya, akses pupuk semakin mudah. Dulu tadi kan pupuk jadi masalah. Itu satu sisi. Dilihat di sisi makro, kita tahu BUMN kita sudah mulai untung, ya. Tadi kan bagaimana orang skeptis dengan Danantara semakin makin untung. Artinya apa? Ini ide Pak Prabowo ya. Ide Pak Prabowo kayak gini. Pengentasan kemiskinan juga tergantung dari kualitas profesional BUMN. Karena apa? Pak Prabowo itu punya program, punya ide besar namanya Indonesia Incorporated. Antara BUMN sampai BUMD sampai koperasi sampai bumdes sampai UMKM itu ada rantai pasok, rantai nilai, bukan sudah rantai pasok barang, tapi rantai added value, rantai nilai tambah yang terintegrasi, namanya Indonesia Incorporated. Dan itu gagasan Pak Prabowo. Dan saat juga pakai ilmu pengetahuan teknologi macam-macam deh. Ya, kira-kira gitu.
Baik, kita akan bicarakan lagi soal kesejahteraan Siap. masyarakat dan juga angka kemiskinan yang jadi target Pak Prabowo 0% ya Pak. Ekstrim. Di tahun ekstrim. Ekstrim ya. 0% di tahun 2,3 juta orang. Ya, apakah mungkin itu dicapai dan sudah seberapa jauh targetnya sudah berjalan, prosesnya sudah berjalan? Kita akan kembali pemirsa, tetap di One on One. Ya, kembali di One on One pemirsa, masih dengan Bapak Budiman, aktivis kita yang saat ini bergabung di pemerintahan untuk mengentaskan kemiskinan, menjadi perpanjangan tangan Bapak Presiden melalui program-programnya di pemerintahan begitu ya. Nah Bapak, kalau bicara soal pengentasan kemiskinan, targetnya Pak Prabowo itu kan miskin ekstrim 0% di tahun 2026. Apa sih miskin ekstrim itu? Apa bedanya dengan miskin aja itu? Kalau miskin ekstrim adalah mereka yang pengeluarannya per bulan gak lebih dari 350.000 rupiah. Sehari 10.000 dong? Iya, itu miskin ekstrim. Emang mungkin Pak? Ada di pelosok-pelosok banyak. Oh, daerah. Banyak jangan di dekat kantormu atau rumahmu, nggak ada. Itu karena gini, miskin ekstrim itu adalah mereka yang bahkan akses pada infrastruktur nggak ada, akses pada tanah nggak ada, asetnya apalagi, aset pada rumah juga mungkin numpang hidup, listrik apalagi, begitu itu ada tuh. Ada sekitar 2,3 juta orang dari 280 juta orang. Nah, seperti saya singgung tadi pada Priska, Pak Prabowo mengatakan, udah kasih aja tanah mereka 2 hektar. Ya kemudian saya usulkan, boleh Pak, tapi jangan per petak, tapi dikonsolidasi. Nah ini sebenarnya nanti itu akan kuat ya, nanti pada saat kooperasinya kita nih, yang dimana Pak Prabowo bukan sekedar didistribusi, tapi udah ke produksi. Ya, ke produksi. Makanya reforma agraria, kemudian Satgas penertiban kawasan hutan, tambang-tambang ilegal, perkebunan sawit Itu udah ilegal. pada tertib ya Pak ya? Ya sedang diproses belum semuanya, tapi sudah 3 jutaan kalau nggak salah, 3 juta hektar ya. Dari Berapa? 6 jutaan kalau nggak salah. Udah disita gitu ya. Katanya terus berapa terus deh. Apa yang dilakukan nanti? Tanah-tanah itu nanti yang disita itu, perkebunan itu nanti akan menjadi lahan koperasi yang dikelola rakyat, petani miskin. Dari pertanyaan tadi, lahan mana sih akan diberikan diakseskan? Iya. Lahan-lahan yang tadi perkebunan ilegal itu. Yang lain lagi, salah satu aspek kemiskinan adalah tidak punya akses rumah. Dan sebuah rapat terbatas Pak Prabowo mengatakan 3 juta rumah harus dijalankan, harus kita mulai. Caranya, kalau di desa rumah tapak, kalau di kota aset-aset milik BUMN, termasuk di desa juga bisa, yang tidak didaya gunakan dikembalikan kepada pemilik negara. Siapa pemilik negara? Ya rakyat. Kan badan usaha milik negara. Ini badan usaha ini milik tanah kanan kirinya rel itu kan punya badan usaha milik negara KAI. Sementara BUMN negara milik negara. Negara itu sendiri milik siapa? Milik rakyat. Pak Prabowo mengatakan selama memungkinkan, selama aman, artinya tidak membahayakan karena dia kanan kiri rel kereta api, karena itu punya BUMN dan tidak digunakan, bangun itu nanti apartemen rumah susun untuk rakyat miskin yang nggak punya tanah, yang nggak punya rumah. Di desa tadi tanah-tanah ini satu koperasi juga untuk pemukiman. Kalau ini dijalankan terus kan eksekusi teknisnya bukan di kami ya, kami hanya memonitor, mengkoordinasi, mensinkronisasi dan mengawasi sampai ke lapangan begitu ya. Ini seharusnya bisa. Maka sekarang ada yang namanya kemarin di Senen ya, tanah milik KAI akan dibangun flat untuk orang-orang yang kampung-kampung kumuh seperti itu. Jadi bagi Pak Prabowo nggak ada itu namanya tanah milik negara itu nggak bisa diakses rakyat. Kalau tidak difungsikan, tidak dioptimalkan, harus menjadi miliknya rakyat. Nanti rakyat kemudian menyicil, dikasih kerjaan segala macam. Jadi inilah kekhasan dari Pak Prabowo, mengatasi kemiskinan bukan cuma cash tapi akses dan aset. Bagi saya ini revolusi. Meskipun Pak Prabowo tidak suka istilah itu, Pak Prabowo lebih suka istilah transformasi. Pak Prabowo mengatakan kita sekarang memasuki era transformasi.
Tapi sebenarnya ini plak ketiplak kalau Jawa yang bilang, yang sama dengan apa yang kami dulu inginkan. Ya seperti inilah. Ya, nah Pak, tadi soal tanah untuk tempat untuk bertani begitu, kemudian menyediakan tempat tinggal begitu, itu kan butuh proses Pak, butuh waktu, pembebasan lahan misalnya, pengalih fungsian, kemudian pembangunan dan sebagainya, itu kan butuh waktu. Sementara targetnya nih 0% di tahun 2026. 6 bulan lagi selesai. Ada ukuran lain lagi. Orang miskin adalah tidak punya listrik. Nah itu juga akan sebagai salah satu yang cepat untuk dilakukan. Nah, kita udah bicara juga dengan PLN. Artinya ada yang short term, ada yang mid term. Tapi kalau bicara soal lama tanah, sekarang ini yang di Senen kemarin sudah mau dibangun nih, segera nih rumah-rumah susun yang di sekitar kawasan tanah yang dimiliki oleh KAI itu. Kemudian di Satgas PKK, lahan-lahan sawit, lahan tambang-tambang itu, sawit terutama, apa yang terjadi sekarang sudah mulai. Memang butuh proses, tapi artinya step itu ada gitu ya. Kami sendiri tidak akan mencapai angka 0 murni ya. 0 murni itu angka Tuhan gitu kan. Ya paling kita 0,01 gitu. Tapi kalau cuma 0,01 nggak 0% kan terlalu berlebihan juga kalau mengatakan Prabowo gagal, Prabowo harus diganti kan, nggak bisa gitu juga kan. Sudah mendekati. Ya, gitu ya. Ya. Artinya kita bicara 0 kan angka Tuhan gitu ya. Kita nggak mungkin ke angka Tuhan itu. Jadi menurut saya Priska harus dilihat prosesnya. Betul, saya sepakat ada prosesnya, tapi bahwa ada kepastian, ada sistematisasi, ada strategi, ada roadmap yang jelas, yang secara struktural, secara sistematis, dan secara masif dilakukan oleh Pak Prabowo. Bagi saya sebagai seorang aktivis dari zaman tahun 90-an yang merasa diri saya itu anti kemiskinan, anti kebodohan begitu ya. Ini udah sangat tepat. Ini sesuai dengan value saya. Ya. Dan ketika sesuai dengan value, kenapa saya gak gabung ke pemerintahan ini kan begitu. Oke Pak, 28 tahun reformasi, betul. Pemerintah berganti, bergulir begitu, personnya ganti, programnya jalan, diklaim jalan dan harapannya tidak ganti. Harapannya tidak ganti. Tinggal terus-teruskan aja kan gitu. Baik. Nah, kalau bicara soal kemiskinan ini hal yang terus-menerus masih dipertanyakan dan masih terus ada gitu. Angkanya tetap ada. Ini 28 tahun reformasi, kenapa masih jadi PR, Pak? PR besar lagi. Menarik. Kenapa jadi PR besar? Saya mau kayak analogi ya. Selama ini mengatasi kemiskinan itu adalah kayak kita di tempat ini, kayak katakan di rumah kita lagi party makan. Mengatasi kemiskinan adalah, yuk kita sisain makanan di dapur itu untuk orang yang di luar. Pak Prabowo enggak, orang di luar harus dia bawa masuk. Kita bikin meja baru untuk mereka makan bersama kita di dalam rumah ini. Ini yang paling baru dari Pak Prabowo. Bukan sebenarnya kita bersedekah kelebihan makanan dari pesta kita untuk orang-orang di luar supaya bisa makan. Selama ini kebaikan itu. Pak Prabowo nggak pernah katanya, enggak. Jebol ruangan ini, bikin meja baru, kursi baru, ajak mereka makan di sini. Terus kita yang biasa party membawa staf sus 5, Budiman, Priska, kurangi staf susmu, gak usah bawa 5 lagi kalau mau party, bawa aja 1, jatah 4 kursi yang tadinya dipunyai oleh staf susmu dalam party ini, kamu kasih ke orang-orang dari luar yang mau kita ajak makan. Itu yang sedang dilakukan Pak Prabowo. Ini yang berbeda. Sebagai orang yang suka belajar ekonomi politik dari SMA, saya merasa pendekatan ini dan belajar pengalaman di negara lain, saya rasa pendekatan ini bisa berjalan. Dan saya yakin bisa berjalan. Kalau ini nggak berjalan, berarti kita nggak punya harapan apa-apa lagi. Orang miskin yang ikut makan di pesta dan menjadi peserta pesta yang permanen, pesta makan permanen itulah yang mau kita muliakan. Oke, tapi mereka ngapain diajak pesta Pak Prabowo? Kita kasih bungkus, dua orang mereka senang. Enggak. Mereka sini, ini republik ini rumah kita bersama. Berapa orang sedor? Loh, tapi mereka gak punya table manner, mungkin gitu ya. Pegang garpu aja gak bisa, jangan mereka makanya pakai tangan dan kemudian berbunyi lagi. Kira-kira gitu lah, para ningrat dan para aristokrat itu keberatan.
Ya, kita bikin sekolah rakyat, kita bikin sekolah unggulan Garuda. Itu membuat, kalau kalian mengatakan bahwa itu harus table manner, ya ada sekolah rakyat, ada sekolah unggulan Garuda. Artinya bukan cuma makan, di situ ada tempat kursusnya juga. Kira-kira gitu. Dan ini adalah sesuatu yang terstruktur, sistematis disiapkan oleh Pak. Oke. Tolak ukur keberhasilan. Inilah revolusionernya di sini. Tolak ukur keberhasilan dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan 5 tahun ke depan, Pak. Ya tadi 0% kemiskinan ekstrim, 4,5% atau 5% kemiskinan relatif. Tinggal segitu. Artinya apa? Itu yang kita capai kalau pendekatannya adalah ngajak orang miskin ikut makan bareng, dikasih akses meja, akses kursi, dan akses kursus table manner yang baik, fine dining yang baik, kira-kira gitu. Ya sekolah rakyat. Dan mengadakan sekolah. makanannya sendiri juga ya, Pak ya? Pastinya, pada saja setelah ke dalam sini, ayo kita masak bareng. Kita masak bareng, kita bikin aquaponik, kita bikin hidroponik segala macam. Ayo kita tanam bareng. Soalnya mereka tersisih, marginalized. Orang tersingkir itu bukan orang yang di dalam sistem ditindas. Dia itu nggak dibutuhin sistem. Tersingkir aja, simply tersingkir aja. Nah, mereka ini kita masukkan dalam sistem. Masukkan dalam sistem, kemudian kita berdayakan. Kita berdayakan, kira-kira begitu. Intinya saya ingin mengatakan bahwa ini pendekatan baru, inilah revolusioner. Tentu ada problem baru pastinya. Next time, baik orang-orang yang kemudian ngapa sih boros-boros bikin meja baru, kursi baru, ngeluarin biaya untuk bikin kursus fine dining, table manner pada orang-orang yang tidak punya manner itu, kira-kira gitu. Loh, ini rumahnya Indonesia punya semua orang. Itu yang agak berbeda. Dan untuk itu saya siap berkorban apapun. Kami tunggu, Pak. Ya, Hasilnya juga. Terima kasih. Mudah-mudahan. Bapak satu lagi. Apa Bapak tuh? kalau seandainya ingin dikenal sebagai aktivis 98kah atau Wow. sebagai seseorang yang berhasil membantu banyak jutaan rakyat Indonesia untuk lulus dari kemiskinan. Pilih mana? Ya, Yang kedua dong. oke. Waktu saya dulu ingin jadi aktivis tahun 90-an atau zaman SMA, Cita-cita. saya kan tidak berpikir untuk jadi aktivis 98. Itu hanya nama tahun aja. Yang kedua itu motivasi awal saya. Jadi aktivis saya itu mengatasi kemiskinan, mengatasi kebodohan. Simple hidup saya. Itu aja. Gak ada kemiskinan, gak ada kebodohan di Republik Indonesia. Itu Baik. obsesi saya. Makasih Pak Terima kasih, Budiman. Rizka. Selamat bertugas. Terima kasih. Hasilnya dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Amin, mudah-mudahan bisa ya. Baik. Pemirsa, perubahan memang tidak pernah selesai dalam satu generasi. Reformasi sudah membuka pintu demokrasi, tapi menghadirkan keadilan sosial membutuhkan kerja yang jauh lebih panjang. Pertanyaan besarnya kini bukan lagi siapa yang memulai perubahan, tetapi bagaimana setiap dari kita ikut memastikan perubahan itu benar-benar sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Terima kasih Pak Budiman Sujatmiko sudah bersama kami di One on One. Atas waktunya, kami nantikan hasilnya Bapak. Doakan yang terbaik. Baik, terima kasih Bapak. Saya Priska Papilaya. Sampai jumpa di One on One berikutnya.